adik-adik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Tonton terus videonya ya. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, kita akan membahas detik-detik peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pertemuan di Dalat, Vietnam Selatan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, tiga tokoh pergerakan nasional yaitu Ir Soekarno, Dr. Haji Manwidya-Adiningrat, dan Dr. Ernest Muhammad Hatta diundang Jenderal Terauchi ke Dalat, Vietnam Selatan. Dalam pertemuan itu, pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Keputusan itu diambil setelah Amerika Serikat menjatuhkan dua bom atom, yang pertama di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 45 dan yang kedua di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 45. Apa akibat setelah menjatuhkan bom atom? Akibatnya yaitu Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 45. Berita kekalahan Jepang. Berita kekalahan sangat dirahasiakan oleh Jepang. Namun ada salah satu tokoh yang mendengarnya, yaitu Sultan Syahrir. Akhirnya, beliau mendesak agar proklamasi tidak dilakukan oleh PPKI karena dapat dicap sebagai negara buatan Jepang oleh sekutu. Sultan Syahrir mengusulkan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan oleh Bung Karno saja, pemimpin rakyat atas nama rakyat lewat siaran radio. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan muda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mengamankan dari pengaruh Jepang dan untuk meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah. Di Jakarta, golongan muda Wikana dan golongan tua yaitu Mr. Ahmad Suparjo telah melakukan perundingan dan pada akhirnya Ahmad Suparjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Insinyur Soekarno dan Dr. Ernest Muhammad Hatta dijemput dan dibawa ke Jakarta. Mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dituntut oleh 15 pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Perumusan teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Suparjo. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani dan disepakati oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Tokoh-tokoh yang menyaksikan kesepakatan tersebut diantaranya Khairul Saleh, Soekarni, Sayuti Melik, dan tokoh-tokoh tua lainnya. Detik-detik proklamasi. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, yang bertepatan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, diadakanlah upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno dan dikibarkan oleh Latif Hidra Diningrat
dibantu oleh Suhud diiringi lagu Indonesia Raya. Berita kemerdekaan Indonesia telah menyebar ke seluruh tanah air. Penyebaran berita dilakukan melalui radio di kantor berita Domei, surat kabar harian Suara Asia, selebaran, poster, dan dari mulut ke mulut. Yang kedua, kita akan membahas tokoh-tokoh dalam peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Siapa yang tahu nama tokoh proklamasi dalam gambar ini? Beliau adalah tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Ir Soekarno dimakamkan di Kota Blitar, Jawa Timur. Riwayat perjuangan Insinyur Soekarno yaitu: yang pertama, menyusun teks proklamasi kemerdekaan dan membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pada tanggal 18 Agustus 1945, beliau diangkat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Tokoh proklamasi selanjutnya yaitu: yang pertama, ikut serta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Yang ketiga, dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Siapakah yang mempunyai riwayat perjuangan tersebut? Iya, beliau adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta atau biasa dipanggil Bung Hatta dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau wafat pada tahun 1980 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Tokoh berikutnya yaitu seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau adalah Laksamana Tadashi Maeda yang lahir di Kagoshima, Jepang 3 Maret 1888. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi. Beliau orang Jepang yang bersimpati terhadap rakyat Indonesia. Tokoh peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan selanjutnya yaitu Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir pada tanggal 23 Maret 1897 di Karawang, Jawa Barat. Ahmad Soebardjo wafat pada bulan Desember 1978 di Jakarta. Beliau terlibat dalam perumusan rancangan Undang-Undang Dasar dan berperan dalam peristiwa proklamasi sebagai penasehat PPKI, serta penengah antara golongan muda dan kedua pimpinan nasional Soekarno-Hatta. Fatmawati. Fatmawati adalah istri dari Insinyur Soekarno. Beliau lahir pada tanggal 5 Februari 1923 di Bengkulu dan wafat pada tahun 1980.
Fatmawati sangat berjasa dalam peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan karena beliau adalah yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada pembacaan teks proklamasi. Tokoh selanjutnya yaitu Soekarni. Peran beliau pada saat proklamasi adalah mengusulkan agar Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil Indonesia yang menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan. Soekarni bekerja di kantor Dumai, Sendenbu, dan kantor pusat Seinendan. Soekarni lahir pada tanggal 14 Juli 1961 di Blitar, Jawa Timur. Tokoh peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan yang terakhir yaitu Sayuti Melik. Sayuti Melik lahir pada tanggal 22 November 1908 di Sleman, Yogyakarta. Peran Sayuti Melik dalam proklamasi adalah mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerapan sikap menghargai jasa para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengenang dan mendoakan jasa para pahlawan. Contohnya, mengikuti upacara bendera di sekolah, melakukan kegiatan mengheningkan cipta dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengikuti perlombaan menyambut hari kemerdekaan. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan ziarah ke makam pahlawan. Contohnya, berziarah ke makam Insinyur Soekarno yang berada di Kota Blitar. Kemudian, meneladani semangat perjuangan para pahlawan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.